Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil dari pembagian tugas saya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Sebelum saya memulai presentasi saya terkait industri kelapa sawit, terlebih dahulu izinkan saya untuk perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Binsar Paninggalan Simbolon dengan NIM D1C1220012 kelas R002 dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan dosen pengampu Ibu Yarnisa STP MSI. Perlu yang perlu tahu, Pertama yang perlu kita ketahui adalah industri kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Indonesia yang menghasilkan berbagai produk bermanfaat. Produk yang bermanfaat ini nanti akan saya jelaskan dari beberapa aspek, dari beberapa proses hingga pasca panen dan pengolahan, serta komparasi antara CPO, minyak inti, dengan PKO dan dengan CPO. Kemudian selanjutnya adalah bagian morfologi atau bagian gambaran luar dari kelapa sawit atau berondolan dan bagian-bagian. Yang pertama adalah exocarp atau kulit bagian luar yang merupakan lapisan paling luar dari kulit buah berondolan. Yang kemudian adalah mesokarp. Mesokarp ini merupakan bagian daging atau bagian yang di dalam dari exocarp. Nah, di bagian mesokarp ini mengandung minyak atau CPO yang dihasilkan dari proses ekstraksi nantinya. Kemudian endokarp atau cangkang. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi bagian dari inti sawit ataupun dari natnya. Kemudian ada bagian dari kernel atau inti sawit yang kemudian ketika diolah itu akan menghasilkan yang disebut dengan PKO. Kemudian selanjutnya adalah pohon industri. Pohon industri ada bagian kelapa sawit. Kelapa sawit ini saya bagi menjadi 4 bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah daging buah, biji sawit, tandan kosong, batang pohon. Nah, pada daging buah ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi minyak sawit, kemudian menjadi pangan berupa minyak goreng, olein, margarin, lemak, kue, panas pati, cocoa butter, substitut atau lain-lainnya. Kemudian pada daging buah ini dihasilkan juga berupa sabut dan sludge. Sludge ini berupa limbah padatan dan sabut ini menghasilkan partikel bor. Kemudian biji sawit ini menghasilkan inti sawit ini menghasilkan PKO dan cangkang, dan PKO ini juga berupa produk turunannya adalah minyak palm kernel oil. Kemudian ada tandan kosong ini menghasilkan pulp, kertas, partikel board, pupuk, kompos, dan energi. Kemudian ada batang pohon ini ketika kita manfaatkan itu menghasilkan untuk dimanfaatkan untuk menjadi bahan konstruksi, pulp, partikel board, bahan kimia, dan energi. Kemudian dari minyak sawit ini juga menghasilkan makanan ternak, sabun, dan pupuk, serta juga dari PKO ini menghasilkan minyak goreng, salad oil, dan oleo kimia. Serta juga dalam pemanfaatannya, cangkang cangkang dari kelapa sawit atau biji nut itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi arang aktif dan asap cair. Kemudian parameter mutu minyak kelapa sawit CPO terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama parameter keasaman, kadar air, kadar impuritas, dan warna dan bau. Nah, keasaman ini perlu kita ketahui ketika FFA atau asam lemak bebas itu terlalu tinggi, maka eh, CPO atau kualitas CPO itu tergolong rendah. Tapi ketika memang FFA itu berada yang pada nilai kadar rendah, maka FFA atau
produk CPO itu tergolong ke dalam CPO yang kualitas dengan tinggi. Kemudian kadar air ini menyebabkan kerusakan, jadi perlu diperhatikan ketika memproduksi atau untuk menghasilkan CPO ini, kadar air itu perlu diperhatikan. Untuk air yang ideal itu harus sekitar 3-5%. Kemudian warna dan bau, warna yang baik dengan kualitas yang tinggi itu adalah warna kemerahan dan bau yang khas. Kemudian kadar impuritas CPO yang baik harus bebas dari kotoran seperti pasir, batu, dan sisa-sisa buah sawit. Kemudian proses panen dan pasca panen untuk CPO berkualitas, panen tepat waktu, pengangkutan atau proses transportasi, kemudian proses warehousing atau proses penyimpanan yang baik dan benar, proses pengudangan, itu merupakan bagian-bagian yang penting dari poin yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengolahan minyak kelapa sawit. Yang perlu kita perhatikan dari ketika kita sudah mendapatkan supply dari eh, misalnya petani, kita melakukan tahapan dari proses produksi itu sterilisasi. Nah, pada tahap sterilisasi ini sangat penting. Mungkin kita akan menggunakan pemanasan ketika untuk ingin mensterilisasikan dari mikroba, dari mikroorganisme lainnya yang sebagai kontaminan. Ini membantu meningkatkan kualitas CPO yang mengurangi risiko kerusakan. Kemudian klarifikasi, kemudian pengepresan. Pengepresan di sini TBS ditekan, dipres untuk menghasilkan minyak sawit dari mesokat ataupun daging buah tersebut untuk menghasilkan minyak mentah yang kemudian dimurnikan. Kemudian selanjutnya adalah klarifikasi. Klarifikasi atau pemisahan kotoran antara air dengan kotoran-kotoran yang eh, ada pada pengendapan dan pemisahan. Kemudian filtrasi. Filtrasi ini setelah pada tahap klarifikasi dilakukan tahap filtrasi untuk mendapatkan filtrat menggunakan penyaringan tertentu. Karena pada proses ini mungkin pada tahap klarifikasi itu terdapat kotoran-kotoran yang masih menempel dan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam tahap penyimpanan dan yang harus memenuhi prosedur tentu. Nah, kemudian perbedaan CPO dan PKO. Perbedaan CPO dan PKO itu cukup mudah. CPO itu dihasilkan dari mesokat dan PKO itu dihasilkan dari kernel ataupun inti dari sawit. Kemudian manfaat dan aplikasi CPO itu untuk bahan baku pangan. CPO ini digunakan seperti minyak goreng misalnya, margarin, dan shortening. Kemudian yang selanjutnya adalah industri biodiesel. Nah, pada industri biodiesel ini dapat kita manfaatkan untuk alternatif bahan bakar fosil tentunya yang lebih bervalue dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian untuk kosmetik seperti sabun, sampo, dan krim pelembab lainnya. Nah, dari kesimpulan yang dapat kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa industri kelapa sawit ini memiliki peran yang sangat penting dari proses pengolahannya, implementasinya, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena industri kelapa sawit ini tentunya memiliki prospek yang panjang dan memiliki eh, tujuan tertentu yang baik untuk kedepannya. Karena sejatinya bahan bakar fosil ini eh, jika terus-menerus digunakan akan tergerus habis dan ketika mampu untuk atau dapat dimanfaatkan kembali itu memerlukan waktu ratusan ribuan hingga bahkan jutaan tahun. Jadi diperlukan alternatif dan alternatifnya itu dapat kita gunakan yaitu bahan bakar dari biodiesel dari kelapa sawit ini. Ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.